Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tania Yogustin dan ini Rista Eka Ramadhani. kami dari kelas 12 TKJ 3 akan menjelaskan materi tentang Statistika tentang penyebaran dan pemusatan data. Ini ada dua pertanyaan diskusi yang akan membantu kita memahami materi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan data dalam kehidupan sehari-hari? Data adalah informasi atau fakta yang bisa kita catat, misalnya nilai ujian, jumlah siswa di kelas, atau berapa kali kita membuka internet dalam sehari. Pertanyaan kedua, mengapa penting memahami pemusatan dan penyebaran data? Pemusatan data membantu kita mengetahui nilai yang paling mewakili sekumpulan data. Sedangkan penyebaran data memberitahu seberapa bervariasi nilai-nilai tersebut. Keduanya penting agar kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar perkiraan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Menjelaskan konsep pemusatan data. 2. Menghitung nilai rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga, memahami konsep penyebaran data, dan yang keempat, mengukur jangkauan serta simpangan dalam suatu data. Selanjutnya, apa itu data? Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang biasa disajikan dalam bentuk angka. Contohnya seperti jumlah siswa di kelas atau nilai hasil ujian matematika. Data-data inilah yang nantinya kita analisis dalam statistika. Kemudian ada pemusatan data. Pemusatan data adalah cara untuk mencari nilai yang mewakili sekumpulan data. Ada 3 ukuran pemusatan data utama, yaitu rata-rata atau mean, median atau nilai tengah, dan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Berikutnya ada mean. Mean atau rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Misalnya ada data nilai 7, 8, 8, 9, dan 8. Kita jumlahkan semua lalu bagi jumlah datanya. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah datanya ganjil, median adalah nilai yang berada tepat di tengah. Jika genap, median diperoleh dari rata-rata 2 nilai tengah. Berikutnya ada modus atau nilai terbanyak. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jika satu nilai muncul lebih banyak dibanding nilai lainnya, itu adalah modus. Dalam satu data biasanya ada lebih dari satu modus. Kemudian ada pengenalan penyebaran data. Selain pemusatan data, kita juga perlu tahu seberapa jauh data itu menyebar. Itulah yang disebut penyebaran data. Penyebaran bisa diukur menggunakan jangkauan dan kuartil. Selanjutnya ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Contohnya, data 2, 5, 8, 9, dan 12 memiliki jangkauan 12 dikurangi 2 yaitu 10. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Q1 itu kuartil bawah, Q2 adalah median, dan Q3 adalah kuartil atas. Berikutnya ada cara menghitung kuartil. Untuk menghitung kuartil, data harus diurutkan. Q2 menjadi median utama, Q1 menjadi median bagian kiri, dan Q3 median bagian kanan. Berikut terdapat contoh perhitungan kuartil. Pada data 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 6, dan Q3 sama dengan 8. Kita beralih ke bagian latihan soal. Di sini, aku akan menjelaskan soal sekaligus dengan pembahasannya. Selanjutnya, kita masuk ke soal pertama. Di slide ini diberikan data 4, 6, 6, 7, 8, 6, dan 9. Pertanyaannya adalah, berapakah modus dari data tersebut? Silakan teman-teman coba cari jawabannya dulu ya sebelum kita bahas slide berikutnya. Berikutnya kita bahas jawabannya. Untuk mencari modus, kita lihat angka yang paling sering muncul. Pada data sebelumnya, angka 6 muncul 3 kali, sementara angka lainnya hanya muncul sekali.
Karena angka 6 yang paling sering muncul, maka modusnya adalah 6. Selanjutnya, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada data 5, 7, 8, 6, dan 4. Pertanyaannya adalah berapa mean atau rata-rata dari data tersebut. Sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk mencari mean, kita jumlahkan semua datanya. 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 30. Kemudian kita bagi dengan jumlah data, yaitu 5. Hasilnya adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi meannya adalah 6. Kita masuk ke soal median. Soalnya seperti ini. Jika data 3, 5, 7, 8, dan X memiliki median 7, maka berapa nilai X yang benar? Selanjutnya kita bahas jawabannya. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan. Karena ada 5 data, nilai tengah adalah data yang urutan ketiga. Sudah diketahui bahwa median sama dengan 7. Berarti data ketiga adalah 7. Agar urut, nilai X harus berada setelah 8. Pilihan angka yang lebih besar dari 8 adalah 9. Jadi nilai X yang benar adalah 9. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal jangkauan. Dari data 12, 14, 15, 16, dan 18. Pertanyaannya adalah, berapa jangkauan atau range dari data tersebut? Selanjutnya kita lihat pembahasannya. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan terkecil. Pada data tadi, nilai terbesar adalah 18 dan nilai terkecil adalah 12. Jadi, jangkauannya adalah 18 dikurangi 12 yaitu 6. Berikutnya, kita masuk ke soal tentang kuartil 1 atau Q1. Dari data 2, 4, 6, 8, dan 10. Pertanyaannya adalah berapakah nilai Q1? Sekarang kita bahas jawabannya. Median utama dari data ini adalah 6. Bagian kiri data adalah 2 dan 4. Median dari dua angka itu adalah 4. Jadi, nilai Q1 adalah 3. Selanjutnya kita ke soal terakhir, yaitu soal tentang kuartil ketiga atau Q3. Dari data 10, 12, 15, 18, dan 20. Pertanyaannya adalah berapakah nilai Q3? Berikutnya kita bahas jawabannya. Median utama dari data tersebut adalah 15. Bagian kanan datanya adalah 18 dan 20. Median dari dua nilai itu adalah 18. Jadi, Q3 sama dengan 18. Baik, kita sudah sampai di bagian penutup. Terima kasih sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan tadi membantu kalian memahami statistika dengan lebih mudah. Sampai jumpa pada materi berikutnya.